semuanya, yang terhormat Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen PPKN, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di kelas pagi hari ini. Saya Rizky Citra Ramadhani selaku moderator pada sesi kali ini ingin memperkenalkan juga kawan saya yang bernama Dwi Adriani selaku penyaji, serta Jesslyn Milen selaku pembahas kedua dan Sukma Anissa Okro selaku pembahas kedua, serta Danang Bagus Toshib selaku juru kamera. Pada sesi kali ini kami akan membahas atau mereview tentang video skripsi pemanfaatan sertifikat pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran dan mengaitkannya dengan sila-sila Pancasila. Sesuai dengan agenda hari ini, kami akan melewati beberapa rangkaian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi materi oleh penyaji. Yang ketiga, pembahasan oleh pembahas pertama. Dilanjutkan dengan respon penyaji atas pembahasan oleh pembahas pertama. Pembahasan oleh pembahas kedua. Dilanjutkan dengan respon penyaji atas pembahasan oleh pembahas kedua, serta penutup. Selanjutnya saya akan mengundang rekan kita sebagai penyaji. Rekan kita Dwi Adriani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Adriani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai mereview video skripsi pemanfaatan sertifikat pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita masuk ke poin-poin utamanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini maksudnya yaitu hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus memiliki dua poin utama. Yang pertama, toleransi beragama dan ketaatan beribadah. Toleransi beragama itu sendiri merupakan menghargai atau menghormati perbedaan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan ketaatan ibadah yaitu melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini disebut di sini yaitu menghormati hak dan martabat setiap individu dan empati dan kepedulian sesama manusia, yaitu saling tolong menolong dengan bersikap sopan di antara manusia itu sendiri. Dan ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu yaitu mencintai tanah air Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghargai dan bekerja sama, gotong royong, terus menghargai perbedaan suku, ras, agama dan golongan lain, dan menghindari konflik dan perpecahan dengan menjaga kerukunan itu sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita harus aktif dalam berpartisipasi dalam melakukan setiap kegiatan, selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat demi mencapai kepentingan bersama, terus menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita berusaha mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri, terus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Berikut ada 5 poin-poin penting yang saya dapat dari video yang saya amati. Yang pertama, pembukaan presentasi diawali dengan doa sesuai agama
dan keyakinan masing-masing, menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan. Pada poin ini menekankan bahwa kepercayaan dan ketaatan ini sangat penting pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengawali sebuah acara, baik itu mengawalinya dengan salam maupun doa, itu mencerminkan bahwa kita menghargai nilai agama itu sendiri dan menghargai perbedaan keyakinannya. Terus poin kedua, dilakukannya penelitian terhadap pengetahuan keuangan dasar pada masyarakat karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut. Pada poin ini dapat dilihat pada sudut pandang pemberdayaan manusia secara adil dan bermartabat. Pada sila ini ditekankan pada perilaku seseorang dalam memperlakukan setiap individu dengan cara yang sopan di desa tersebut dan adil secara merata. Terus poin ketiga, peningkatan dalam melakukan usaha. Itu dikaitkan ke sila ketiga, maksudnya dapat membangun kesadaran bersama. Akan pentingnya bersatu dalam berbagai kegiatan dan dalam konteks sosial maupun ekonomi untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat itu ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut dan menciptakan rasa solidaritas. Terus yang poin keempat, proteksi dan asuransi yang dimiliki masyarakat hanya berupa asuransi BPJS yang dijadikan sebagai jaminan pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Itu saya kaitkan ke sila keempat karena pada poin ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memastikan bahwa keputusan diambil dengan melibatkan semua pihak dan memperhatikan aspirasi serta kepentingan mereka ataupun apa yang jadi kendala dari mereka itu sendiri. Terus yang poin kelima, legalisasi aset berupa sertifikat tanah dalam pemanfaatannya sebagai jaminan modal usaha pada masyarakat transmigran. Dengan adanya legalisasi aset ini berupa sertifikat tanah mendapatkan nilai jaminan yang tinggi dan terpercaya, sehingga dapat dengan mudah masyarakat mendapatkan modal usaha demi kesejahteraan bersama. Terus pelaksanaan secara merata di desa Sridadi sehingga mendukung produknya keadilan sosial. Jadi dengan semua informasi ini kita dapat melihat betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup dalam masyarakat untuk menjadikan kita karakter yang lebih baik, memiliki moral yang lebih baik, terus kita membentuk dan merawat masyarakat dan untuk menciptakan kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi materi yang disampaikan oleh Dwi Adriani. Sekali lagi beri aplaus untuk rekan kita semua. Memasuki acara selanjutnya, pembahasan yang akan dibahas oleh pembahas pertama, yaitu rekan kita Sukma Anissa Oktora. Dipersilakan. Pertama-tama izinkan saya perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Sukma Anissa Oktora, utusan dari Kanugia Nusa Tenggara Timur, Provinsi Diploma Amat. Izinkan bisa kasih slide PowerPoint. Saya kali ini akan membahas poin tentang peningkatan dalam melakukan usaha. Upaya peningkatan usaha di daerah Sridadi dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program ekonomi tersebut selaras dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia untuk meningkatkan usaha secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Pertanyaannya,
dalam melakukan perubahan usaha desa Sridadi. Bisa langsung dijawab. Oh, izinkan saya mengulang, apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan dalam melakukan perubahan usaha desa Sridadi? Terima kasih untuk rekan kita Sukmanisa Oktober atas pembahasan yang pertama. Selanjutnya akan direspon oleh penyaji. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan merespon pembahas pertama yang rekan tanyakan, apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan dalam melakukan perubahan usaha di desa Sridadi. Jadi di desa Sridadi ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama literasi finansialnya, terus yang kedua bagaimana cara pengembangan perubahan usahanya itu sendiri di masyarakat itu. Terima kasih. Sekian. Terima kasih untuk rekan Sukmanisa Oktober. Oh, izin untuk merespon. Oke, dipersilakan. Oke, terkait jawaban dari penyaji, saya ingin bertanya satu kali lagi terkait jawaban bagaimana pengembangan usaha yang dimaksud dapat dilakukan masyarakat Sridadi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Tadi kan dijelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi peningkatan usaha, salah satunya bagaimana pengembangan usaha tersebut. Caranya yaitu dengan cara di desa Sridadi itu sendiri masyarakatnya bisa mengembangkan usahanya dengan cara memperluas jangkauan pemasarannya atau mengembangkan basisnya bukan hanya di pertanian tapi di perikanan, di pertanian juga bisa. Terus bisa memanfaatkan sumber daya alam di desa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk pembahasan pertama untuk Sukmanisa Oktober. Beri aplaus semuanya. Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas oleh pembahas kedua yaitu Jesslyn Milan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jesslyn Milan. Saya utusan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon izin Pak, rekan-rekan semuanya. Saya mau membahas terkait poin kedua, yaitu terkait penelitian keuangan dasar pada masyarakat desa Sridadi. Yang saya tahu dari hasil peneliti yang kita saksikan di YouTube itu ada beberapa gambaran hasil tentang pengetahuan keuangan di wilayah desa Sridadi itu. Di antaranya seperti penggunaan m-banking, KRIS, dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi modern lainnya. Di sini peneliti menemukan bahwa ternyata banyak masyarakat di desa Sridadi itu yang masih mengalami ketertinggalan dalam penggunaan aplikasi modern dan juga gadget. Dan di situ peneliti menyampaikan itu menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangan usaha dan juga proses pengembangan modal usaha. Yang saya mau tanyakan adalah mengapa pengetahuan keuangan dasar itu perlu dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut dan seberapa pentingnya seorang pelaku usaha itu harus mempelajari tentang pengetahuan keuangan dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk rekan kita penyaji Dwi Adriani bisa merespon apa yang diberikan oleh pembahas.
saya akan merespon pembahas 2. Yang ditanyakan adalah mengapa perlu dilakukan penelitian terhadap pengetahuan keuangan dasar dan seberapa penting pelaku usaha memiliki pengetahuan keuangan dasar. Penelitian di sini terhadap pengetahuan keuangan dasar perlu dilakukan pada masyarakat di desa tersebut untuk memahami sejauh mana sih ilmu mereka tentang keuangan itu sendiri. Terus di sini juga peningkatan dalam berusaha itu sejalan dengan peningkatan juga dalam ilmu mereka sendiri. Terus memahami pengetahuan keuangan untuk membantu pengembalian keputusan yang tepat dan mendukung pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Akan dari pembahas. Baik, terima kasih untuk responnya. Pengetahuan keuangan dasar apa saja sih yang perlu dipahami dalam melakukan usaha dan dalam pengembangan usaha itu sendiri? Dipersilakan untuk penyaji. Terima kasih. Jadi di sini pengetahuan dasar keuangan yang dimaksud dalam video tersebut adalah literasi finansial. Yaitu literasi finansial itu merupakan kemampuan dalam mengelola keuangan, seperti kayak investasi, kredit, terus simpan pinjam dan asuransi, seperti itu kalau di dalam video yang saya lengkap. Terima kasih. Terima kasih untuk pembahas kedua untuk rekan kita Jesslyn Milan. Beri aplaus semuanya. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari presentasi hari ini oleh penyaji. Dipersilakan. Kesimpulannya, dengan semua informasi ini kita dapat melihat betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila itu, karena pada dasarnya Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan pandangan hidup untuk membentuk karakter serta moral yang baik demi menciptakan kedamaian, keharmonisan, adil dan sejahtera di lingkungan masyarakat demi mencapai kepentingan bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kita Dwi Adriani selaku penyaji, Sukma Anissa Oktora selaku pembahas pertama, serta Jesslyn Milan selaku pembahas kedua. Sebelum kita akhiri, mari kita beri apresiasi untuk presentasi yang dibawakan oleh rekan-rekan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Aristiono Nugroho serta rekan-rekan yang telah hadir pada kelas hari ini. Saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan selaku moderator serta kekurangan dalam presentasi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan pemahaman yang lebih luas lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.